Selamat pagi, dengan saya Mariana Siringoringo, kelas reguler konversi C, jurusan Prodi K3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori dan perilaku di dalam keselamatan kerja. Yang pertama, definisi dari perilaku keselamatan adalah tindakan atau kegiatan yang berhubungan dengan faktor-faktor keselamatan kerja, di mana di dalam kita bekerja, kita harus memperhatikan tindakan-tindakan atau kegiatan yang berhubungan dengan keselamatan kita. Contoh dari perilaku ini ada 7. Yang pertama, komitmen yang tinggi, di mana di dalam kita bekerja kita harus berkomitmen yang tinggi untuk memperhatikan kesehatan dan keselamatan kita. Yang kedua, kefatalan rendah. Di perusahaan itu sangat diupayakan untuk kefatalan itu rendah, bila perlu 0 sampai 0 kefatalan itu, sehingga perusahaan ketika diaudit tidak ada menemukan bahaya-bahaya di tempat pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, toleransi terhadap pelanggaran rendah, di mana setiap karyawan itu pasti akan ada melakukan pelanggaran, tapi di toleransi bukan berarti dibiarkan ya, ataupun dikasih dispensasi yang rendah, tidak. Tapi toleransi terhadap pelanggaran rendah itu adalah ketika melakukan kesalahan orang itu berubah. Kemudian yang keempat, emosi dan kekhawatiran tinggi, di mana emosi dan kekhawatiran tinggi ini ketika kita bekerja itu sering terjadi, dan itu adalah perilaku di dalam perusahaan. Yang kelima, tuna kuasa rendah. Yang keenam, prioritas keselamatan tinggi. Di semua perusahaan menerapkan ini untuk prioritas keselamatan itu harus tinggi, karena kita sebagaimana setiap perusahaan pasti mencegah supaya tidak ada terjadi kecelakaan. Yang kemudian 7, penguasaan dan kesadaran tinggi, ya, dimana penguasaan dan kesadaran tinggi ini sangat harus kita miliki. K3 diterapkan di semua perusahaan, terutama bergerak di bidang industri. Biasanya perusahaan industri itu beresiko dengan kecelakaan kerja karena dia berhubungan dengan banyak mesin dan alat berat. Jadi kalau kita di perusahaan harus hati-hati kalau kita banyak mesin dan alat berat, karena itu harus banyak untuk dilakukan maintenance, perawatan, dan lain-lain. Ada beberapa contoh penerapan K3 di perusahaan. 1, melakukan perawatan mesin, di mana perawatan mesin ini sangat penting untuk dirawat, karena kalau dia nggak dirawat bisa rusak mendadak, kita bisa terkena imbasnya, bisa terbakar, atau alat itu bisa mati tiba-tiba, kita tidak bisa bekerja. Kemudian mengatur yang kedua, 2 jam kerja yang manusiawi. Manusia juga kalau kita kerja pasti kita juga butuh istirahat, mesin juga begitu, kalau dia sudah kerja dia juga harus istirahat. Ketiga, mengatur regulasi terkait K3, di mana mengatur regulasi ini maksudnya sistem di dalam K3 itu sendiri, keselamatan kerja, apa-apa aja sistemnya itu harus kita lakukan. Yang keempat, menjaga kondisi lingkungan perusahaan. Menjaga kondisi lingkungan perusahaan ini maksudnya adalah untuk menjaga kebersihannya, menjaga kebersihan itu seperti ada debu, ya, ada kotoran, panas, ya, bahkan yang sampah-sampah itu harus bersih. Yang kelima, evaluasi berkala terkait penerapan K3. Kita harus setiap kinerja kita itu harus dievaluasi, baik itu kita kerja harian, mingguan, bulanan, itu harus dievaluasi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik lagi. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Kiranya kita semua ditambahkan semakin hari semakin
bisa mengerti setiap tujuan keselamatan kerja ini. Terima kasih buat teman-teman dan terima kasih juga Ibu Ice buat kesempatan ini. Selamat pagi.